Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Aindra Medita di Meditarium Channel yang membahas tentang kepentingan bangsa, kebudayaan, sosial, ekonomi, politik. Tapi kali ini saya ingin membacakan satu tulisan saya pagi ini yang sudah dimuat di satu media, yaitu di jakarta1.com. Judul tulisan saya kali ini adalah Ngopi Pagi ingin menjadi presiden 2024. Kenapa saya tulisannya seperti ini? Karena Ngopi Pagi ini adalah sebuah tulisan yang dimana saya melihat perspektif banyak orang yang bermimpi ingin menjadi presiden di 2024. Tapi itu sah saja. Berbeda ketika zaman lama, di zaman Orde Baru atau zaman Orde Lama, jadi presiden itu sepertinya tabu dibicarakan. Tapi kini semua orang bermimpi ingin jadi presiden. Ada yang mulai bicara tentang beluksukan, ada yang bicara tentang tanam padi, ada juga bicara tentang atau kehidupannya tentang WC atau toilet. Nah, saya hanya ingin menyorotin gini. Tahun 2024 ini makin marak ke depan yang akan menjadi calon. Tentu yang akan dipilih siapa kita nggak tahu. Tapi seperti juga sebuah konser yang tanpa penonton, karena saat ini masih masa pandemi. Bahkan nanti di akhir tahun ini akan ada PPKM level 3 yang diperpanjang sampai mulai 24 Desember sampai 2 Januari. Artinya akan diperketat lagi. Kita saat ini sedang menjalani semacam pandemi yang dirasakan memang belum selesai. Pandemi tetap berjalan, kita tetap melakukan kehidupan yang ada, tentu dengan protokol kesehatan. Saya ingin membacakan misalnya perang baliho. Ya, pertama perang baliho. Perang baliho itu ada di mana-mana. Sejak pandemi aja baliho itu udah bertebaran. Ada anggota DPR ya, ada menteri. Ketua DPR maksudnya. Ketua DPR, ada menteri, para pembantunya. Ada juga ketua partai, ada juga yang calon-calon gubernur yang nempel. Tapi juga ada para pembantu presiden dalam ini menteri yang juga bermain di wilayah-wilayah komunikasi politik promosinya yang berbeda. Misalnya di ATM mesin ATM itu pasang dia di sana, dan juga ada yang lainnya misalnya dia belusukan, sapu-sapu di jalan, ngedatangin orang diajak ngobrol orang-orang, calon-calon, itu macam-macam lah pokoknya komunikasi politiknya. Karena memang sebenarnya kalau dilihat dari perkembangan perkomunikasian politik tanah air ini beragam. Kita pernah melahirkan sosok-sosok yang nilainya macam-macam. Ada yang reputasi, misalnya lewat pencitraan, dia gaya dan lain sebagainya. Ada juga yang hanya cara-cara rindu tampil atau tampil secara komunikasi di sejumlah media dan cost-nya sangat tinggi. Dan juga ada yang menggunakan momen-momen sambil tugas, dia melakukan kampanye. Sebenarnya akhirnya berpikir bahwa tugas kampanye sebagai menteri itu akhirnya menjadi bagian dari curi-curi kampanye. Bahkan ada seorang ketua partai, ya bisa diketahui lah balihonya itu dituliskan di endorse dan disponsori oleh para anggotanya, anggota partai yang ada di DPR. Jadi tentu ini menarik sebenarnya. Namun saya ingin sampaikan bahwa sebuah atau seorang pemimpin dalam Islam itu memang intinya harus jujur, berwibawa, dan berkarakter untuk kepentingan negaranya atau bangsanya. Dengan jujur mereka tidak akan merasa rakyat pun tidak merasa dibohongin atau ditipu. Tapi kalau dengan tidak jujur, maka siaplah berseri-seri kebohongan itu muncul. Saya ingin sampaikan lagi bahwa sebuah rencana menjadi presiden itu mulia dalam pengertian bahwa dia nanti akan membangun karakternya untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk membangun wilayah-wilayah kekuasaan dari yang dia pimpin untuk kepentingan rakyat tentunya.
Dan jujur saja, misalnya Plato, seorang filsuf, itu pernah menulis, pemimpin adalah kebaikan dan kearifan yang akan ditonjolkan. Tentu bagus itu, tanpa kapasitas memang pemimpin itu percuma. Jadi mimpi ingin jadi presiden itu silahkan, tapi ngotot ya boleh saja, tapi yang akan terjadi adalah yang ditentukan oleh rakyat. Tentu mencari pemimpin tanpa kecurangan adalah menuju nilai luhur dan martabat bangsa untuk adilnya semua kebaikan demi bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai, yang penuh kekayaan alam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.